Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang tugas kelompok kami di ruang kolaborasi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini, anggota kelompok kami adalah saya sendiri Cahya, 2 Ibu Nepada Aprilia, dan 3 Ibu Alfiana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari situasi nomor 2, yaitu jenjang SD. Situasinya adalah, Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Langkah yang dilakukan oleh Pak Darmawan yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap perencanaan, Pak Darwan melakukan beberapa persiapan, yaitu menyiapkan sumber daya belajar. Di antaranya, 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Pak Darmawan juga menyiapkan artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kemudian, dia juga menyiapkan komik sains milik salah satu muridnya. Situasi berikutnya, Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat tentang bagaimana organ pencernaan itu bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya, untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak pahami. Kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misal, membaca buku atau artikel atau komik, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Tahap pelaksanaan. Di awal pembelajaran, Pak Darman memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Darmawan menyelesaikan teks yang dibaca setiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Kemudian Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat.
dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok kami yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran yang berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana cara guru tersebut menentukan penilaian? Nomor 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menurut kelompok kami, kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah 1. Aspek kesiapan belajar murid, mengelompokkan murid-murid berdasarkan kelompok baca berdasarkan tingkat bacaan. Nomor 2. Membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan untuk pemahaman murid. 2. Aspek minat belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih sumber dan kegiatan pembelajaran. 3. Aspek profil belajar murid. Pak Darmawan menggunakan sumber belajar yang beragam untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam seperti penggunaan poster, buku bacaan, video tentang organ-organ tubuh, dan artikel. 2. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Melihat tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dicapai murid. Kemudian, memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Melakukan pemetaan atau pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Mempersiapkan sumber dan bahan belajar yang dapat digunakan untuk membantu proses belajarnya. Pertanyaan nomor 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten atau sumber belajar. Pak Darmawan mengajarkan materi tentang sistem pencernaan dan Pak Darmawan menggunakan video, bahan bacaan seperti komik, buku bacaan, dan artikel. Kemudian dia juga menyiapkan kartu-kartu pertanyaan dan daftar kegiatan yang lengkap dengan instruksinya. 2. Diferensiasi proses, yaitu Pak Darmawan memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajar siswa di kelasnya dengan cara pemenuhan gaya belajar auditori dengan cara menjelaskan pada murid-muridnya tentang sistem pencernaan melalui proses tanya jawab. Pemenuhan gaya belajar visual, Pak Darmawan menunjukkan sebuah video tentang sistem pencernaan kepada beberapa anak yang masih kesulitan. Membagi muridnya dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Kemudian membuat catatan selama proses pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan. 3. Diferensiasi produk. Membuat diagram alur pencernaan. Membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Membuat cerita yang lebih kreatif yang bernarasikan alur dari pencernaan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama adalah assessment for learning di penilaian proses, yaitu mengobservasi siswa selama kegiatan pembelajaran dengan cara membuat catatan selama pembelajaran. Kedua, assessment of learning, penilaian berjenjang, membuat penilaian berjenjang sesuai tingkat kemampuan murid. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Darmawan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspek kebutuhan murid, seperti kesiapan murid, minat, profil belajar murid. Beliau juga sudah menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Penilaian yang beliau lakukan adalah penilaian proses dan juga penilaian berjenjang. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.